Halo partners, dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi sama saya di Parsia Theater. Jangan bosan-bosan, oke? Gimana kabarnya? Sehat? Masih bisa ketawa? Masih suka julid? Sulit itu mah. Hari ini saya mau ngerangkum film yang bertema thriller, tepatnya thriller zombie yang berjudul Life dan diperankan oleh teman SD saya Yo Ah In dan mantan gebetan saya Park Shin Ye. Film ini menjadi salah satu film musim panas yang hits di Korea Selatan garapan sutradara Cho Il Hyung ini. Jadi film pertama yang meraih 1 juta penonton setelah bioskop Korea Selatan mati suri gara-gara corona. Oke, langsung aja siapkan pikiran, ajak teman, ajak selingkuhan, dan bawa cemilan. Tarik sis. Film ini bermula dari Oh Jun Woo, seorang gamer yang ditinggal sendiri di apartemennya, sedangkan ayah, ibu, dan kakak perempuannya sedang pergi keluar untuk ada urusan. Seperti biasa, dia selalu membuka media sosial gamenya setiap hari untuk menyapa penonton dan teman-temannya. Ketika sedang main game online, teman-temannya kasih info situasi aneh yang terjadi di sekitar mereka layaknya film. 대박이야. 저거 레알임? 네, TV 한번 켜봐. TV 저거 CG 아니야? TV가 왜? 영화 같이? Ia pun langsung melihat televisi dan halaman apartemennya untuk memastikan apa yang terjadi. Akhirnya, situasi sudah porak-poranda, orang-orang panik lari-lari dan banyak kecelakaan. Hingga dia melongo melihat seorang anak kecil menerkam ibunya sendiri. Tiba-tiba, ada tetangganya masuk ke apartemennya untuk menyelamatkan diri, namun ternyata ia sudah terinfeksi zombie. Awalnya Oh Jun Woo nggak tahu kalau tetangganya udah terinfeksi, tetapi ia melihat berita mengenai ciri-ciri orang yang terinfeksi. Salah satunya adalah matanya menjadi merah seperti berdarah. Dan benar aja, saat keluar dari WC ia melihat matanya mulai memerah dan mulai berubah jadi zombie. 내가 그런 거 아니야. 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 안 돼. Dalam keadaan panik dan gak karuan, ia pun mendapat pesan dari ibunya bahwa mereka pun terjebak tidak bisa pulang dan menyuruh Jun Woo untuk bertahan di apartemen dengan makanan seadanya. Keesokan paginya, berharap ada yang menolong, Jun Woo mencoba update di sosial medianya dan ternyata nggak ada sinyal. Tapi dengan keahlian dan cerdiknya ia menempelkan HP-nya ke drone untuk mencari sinyal. Tapi sialnya juga baterai drone-nya malah habis. Malam pun tiba. Keadaan semakin menegangkan dan menyeramkan setelah ia melihat seorang polisi wanita yang dikejar para zombie. Jun Woo mencoba menarik perhatian para zombie agar melepaskan polisi wanita tersebut. Tetap saja, polisi wanita tersebut diseret dan digigit zombie. Tiba-tiba, ada zombie yang masuk ke dalam apartemennya, tapi dengan akalnya ia menipu zombie tersebut sampai loncat keluar apartemennya. Tujuh hari telah berlalu. Persediaan makanan dan minum pun sudah menipis. Akhirnya Jun Woo membuka koleksi miras kepunyaan papanya sebagai pengganti air putih dan memakan persediaan mie-nya karena termakan iklan di TV.
Dengan terpaksanya, ia harus meminum miras lagi dari pagi sampai ia mabuk dan berhalusinasi bahwa keluarganya sudah pulang ke apartemennya. 아들 밥 먹었어? Di saat sudah berputus asa, Junwo mendapat voicemail dari keluarganya. Segera ia mencari sinyal dengan menggunakan tongsis. Tetapi ia mendapatkan kabar buruk bahwa keluarganya sedang dikejar-kejar oleh zombie dan tewas mengenaskan. Dengan emosinya yang gak karuan, ia mencoba so berani untuk menantang para zombie-zombie. Seketika kumpulan zombie pun mengejar Junwo dengan nafsunya. Dengan bertahan hidup yang tinggi, akhirnya ia pun selamat dan masuk kembali ke apartemennya. Tindakan bodoh pun dilakukan oleh Junwo karena sudah tidak ada lagi kemauan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sinyal bahwa tindakan yang dilakukannya itu sangat bodoh, yaitu wanita cantik bernama Kim Yo-bin. 그래, 이 바보야. Berbeda dengan Junwo, Yo-bin telah mempersiapkan semua untuk bertahan hidup dan untuk melawan para zombie. Keesokan paginya, Junwo yang sudah tidak makan berhari-hari mulai merasakan mules-mules. Yo-bin yang mempunyai banyak stok makanan ingin memberikan beberapa untuk Junwo. Dengan keahlian pramuka yang dimilikinya, ia mencoba mengirimkan makanannya melalui bola yang diikat oleh tali dan dilempar ke apartemen Junwo. Dan ya nggak sampai. Junwo memberanikan diri keluar dari apartemennya untuk mencari makanan dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Hokinya, ia menemukan mayat zombie tetangganya dan kunci apartemennya yang tertinggal. Kejadian menegangkan pun terjadi. Junwo mengirimkan walkie-talkie dan beberapa minuman untuk Yo-bin. Bertahan hidup pun meningkat dan mereka pun dapat mengobrol setiap saat layaknya pacaran LDR, jauh di mata dekati hati. 물 따랐어요? 나중에 밥도 말아 먹으려면 누가 짜파게티에 밥을 말아... 라면 끓일 줄은 알아요? 많이 드세요. 예, 많이 먹을 겁니다. Tiba-tiba, para zombie berlarian ke apartemen mereka menjadi lebih agresif dan sangar. Yo-bin yang tidak sengaja menyenggol rak makanan mengundang perhatian zombie-zombie. Tapi dengan pintarnya Junwo menarik perhatian zombie dan sekali lagi menyelamatkan Yo-bin. 몇 회야? 네? 지포수. Merasa sudah tidak aman lagi, mereka merencanakan untuk mencari apartemen kosong untuk ditempati.
Dan dengan nekatnya mereka pun menerobos sekumpulan zombie-zombie. Untungnya, mereka diselamatkan oleh pria yang berada di apartemen itu dengan menggunakan smoke granat. Ternyata ada udang di balik batu. Pria yang menyelamatkan mereka itu mempunyai maksud untuk mengorbankan Yobin ke zombie yang berada di dalam kamarnya itu, yaitu istrinya yang sudah menjadi zombie. Dan sialnya malah pria itu yang digigit oleh istrinya. Akhirnya Yobin menembak zombie dan pria itu. Sekali lagi Yobin menarik perhatian para zombie. Mereka memutuskan untuk bunuh diri karena sudah tidak ada harapan lagi. 우리 아직 사람이잖아. 괜찮아요. Tiba-tiba Junwo mendengar suara helikopter. Mereka bergegas untuk naik ke atap melewati zombie-zombie dan akhirnya tim penyelamat pun tiba pada waktunya. Akhirnya mereka selamat dan mungkin memulai kehidupan baru mereka. Oke partners, sekian dulu alur ceritanya. Sering minum biar segar, main sulap, main layangan. Maklum baru belajar. Mohon maaf kalau banyak kekurangan.